Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Matius Pawai CICM, dari Gereja Paroki Santa Bernadette Pinang, Keuskupan Agung Jakarta, dalam program INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Kamis 11 Agustus 2022. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas kasih dan kebaikanmu, rahmat, penyertaan dan pendampinganmu yang kau nyatakan kepada kami semua. Boleh berjumpa kembali pada hari ini dalam program INRI untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami hamba-hambamu, anak-anak dan orang-orang pilihan-Mu, karena kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak dapat melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, berbicara tentang ampun mengampuni, ada 3 kelompok manusia dalam kategori ampun mengampuni. Kelompok yang pertama, kelompok paling rendah atau disebut kelompok murahan, disebut dengan unforgive and unforget. Sulit untuk mengampuni sekaligus sulit untuk melupakan kesalahan orang. Orang yang berada pada level ini adalah hidupnya dipenuhi dengan dendam kesumat, marah, emosi berlebihan, bahkan mukanya jarang senyum. Bertemu dengan orang, mukanya tidak pernah ramah, karena hatinya, hidupnya
dipenuhi dengan dendam kesumat. Sulit untuk mengampuni sekaligus sulit untuk melupakan kesalahan orang lain. Kelompok yang kedua disebut forgive but unforget. Sudah bisa mengampuni tetapi masih sulit untuk melupakan. Pada kelompok ini, pada level ini, ada banyak orang berada di sana. Orang ini sudah bisa bergaul dengan orang lain, sudah bisa tersenyum saat berjumpa dengan orang lain, tetapi dia masih tetap ingat bahwa dia pernah dilukai, hatinya pernah sakit karena berjumpa dengan orang-orang tertentu yang menyakiti dia dan membuat dia malu. Kelompok yang ketiga atau kelompok yang sempurna disebut forgive and forget. Sudah bisa mengampuni sekaligus bisa melupakan kesalahan orang. Mereka yang ada pada level ini hidupnya bebas, penuh sukacita dan damai sejahtera, karena dia tidak punya prasangka buruk terhadap orang lain, pun pula tidak punya trauma. Mereka yang berada pada level sempurna ini adalah orang-orang yang sungguh merdeka. Hidupnya tidak lagi dendam, tidak ada lagi kepalsuan. Senyumnya itu sumringah dan penuh dengan sukacita. Karena itu, ketika hari ini Injil berbicara soal pengampunan, Petrus datang kepada Tuhan. Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Dan Yesus mengatakan, bukan, sampai 70 kali 7 kali. Angka 7 dalam kitab suci disebut sebagai angka yang sempurna. Maka pengampunan itu hendaknya sempurna dan paripurna. Yesus kemudian melukiskan bagaimana konteks pengampunan itu terjadi. Diungkapkan bahwa ketika ada orang punya utang dan utangnya dihapuskan, tanda pengampunan, tanda pembebasan. Maka ketika ada orang juga berutang kepadamu, perlu ada namanya pembebasan, perlu ada namanya pengampunan. Begitulah beban orang yang sedang berutang, sama seperti beban orang yang sedang dendam kesumat. Ketika dia merasa bersalah besar dan tidak ada orang bisa mengampuninya, dia terkungkung dalam dirinya sendiri dan sulit untuk keluar dari situasi sulitnya. Maka saat ada orang lain datang mengampuni dia, itu juga menjadi pembebasan sekaligus dirangkul kembali ke dalam hidup bersama, ke dalam komunitas umat beriman. Saudari dan saudara, dalam doa Bapa kami kita mengatakan, ampunilah kami karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini merupakan janji dan komitmen untuk membaharui hidup. Karena kita sudah bisa mengampuni, maka kita juga datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Jadilah pribadi-pribadi yang bersukacita, tidak lagi terkungkung dalam dendam kesumat, dalam dosa yang demikian, tetapi menjadi pribadi yang merdeka karena bisa mengampuni, sekaligus bisa melupakan kesalahan orang lain. Tuhan memberkatimu.